Baik adik-adik semuanya, terima kasih banyak sudah hadir secara virtual ya hari ini tanggal 1 Maret 2022. Kita menyelenggarakan kuliah pertemuan keempat ya, betul ya? Betul ya, pertemuan keempat mata kuliah komputer akuntansi ya, aplikasi komputer akuntansi. Nah, topik hari ini adalah tentang aset tetap dan angsuran kredit ya. Nah, saya sudah cek 5 kelompok sudah mengerjakan tugas dengan baik ya. Dan saya kira sekarang giliran kelompok berapa ya? Kita random aja ya, masih sama seperti minggu lalu ya. Mungkin kelompok satu karena sekarang tanggal 1. Apakah sudah terlihat? Baik, saya akan mulai dari perwakilan kelompok satu. Yang pertama terkait dengan kasus daftar aktiva tetap dan akumulasi penyusutannya. Berikut soal yang kami buat dari kelompok satu, di mana sudah disediakan daftar aset tetap dari PT ABC sedemikian rupa, mulai dari ada komputer hingga ada mobil Toyota Rush beserta dengan tanggal perolehannya, kemudian harga perolehan dan juga nilai sisanya. Kemudian untuk tarifnya itu ditentukan berdasarkan kelompok dan umur masa manfaat yang mana diatur sesuai dengan PMK nomor 96 garing PMK 03 garing 2009 tentang harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan. Adapun berikut kelompok masa manfaat dan tarifnya masing-masing mulai dari kelompok satu masa manfaat 4 tahun dengan tarif 25% hingga kelompok 4 untuk masa manfaat 20 tahun dan tarif sebesar 5%. Adapun berdasarkan data tersebut, hitunglah akumulasi penyusutan dari masing-masing aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus. Jadi, kami dari kelompok satu menggunakan satu metode saja, yaitu metode garis lurus. Selanjutnya, saya akan share konten terkait dengan penyelesaian di Excel-nya. Dimulai terlebih dahulu dari yang diketahui dari soalnya. Ini sama seperti yang ada di soal tadi, sudah dipindahkan ke dalam bentuk Excel. Kemudian juga terkait dengan kelompok masa manfaat dalam tahun dan juga tarifnya sudah dipindahkan ke Excel masing-masing sesuai dengan yang di soal. Lalu dimulai dengan tabel penyusutannya. Terkait dengan tabel penyusutannya dari nomor sampai dengan nilai sisa itu sudah berdasarkan dari yang soal juga. Dari tanggal perolehan, kami menggunakan VLOOKUP sesuai dengan yang ada di daftar aktiva tetap bagian tanggal perolehan. Kemudian di harga perolehan juga sama, masih menggunakan VLOOKUP sesuai dengan di daftar aktiva tetap. Nilai sisa juga sama, menggunakan VLOOKUP sesuai dengan di daftar aktiva tetap yang sudah disediakan. Terkait dengan kelompok, ini kami mengelompokkannya secara manual sesuai dengan PMK-nya masing-masing yang sudah tertera. Lalu selanjutnya sekarang dimulai dari masa manfaat dari tahun dan bulan. Masa manfaat kami menggunakan rumus VLOOKUP, kemudian pada G7 dari kelompoknya itu masing-masing, kemudian pada daftar aktiva tetap dari kolom kelompok sampai dengan kolom masa manfaat, kemudian kolom 2 yaitu yang merujuk pada kolom masa manfaatnya ini, kemudian false, sehingga nanti akan langsung ditemukan tahunnya masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah ada di dalam daftar masa manfaatnya. Kemudian kami akan drag ke bawah dari nomor 1 sampai dengan nomor 7-nya, jadi sudah dapat sesuai dengan daftar masing-masingnya. Lalu terkait dengan bulan, kami hanya perlu mengalihkan dari H7-nya dikali dengan 12 sesuai dengan jumlah 1 tahun terdiri atas 12 bulan. Lalu terkait dengan tarifnya, sama seperti yang di kelompok tahun, kami menggunakan rumus VLOOKUP, kemudian H7, lalu melihat ke dalam daftar aktiva tetap, bagian masa manfaat sampai dengan bagian tarif. Kemudian kami akan memilih kolom 2 sesuai dengan yang dimaksudkan yaitu kolom tarif, lalu false. Nanti hasilnya akan sama, kami akan drag dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Lalu sekarang berlanjut ke untuk umur. Untuk di umur pada saat umur yang kolom saat ini kami menggunakan rumus dari tahun laporan dikurangi dengan tahun perolehannya dikali dengan 12, lalu ditambah dengan bulan tahun laporan dan dikurangi dengan bulan perolehannya. Dimulai dari tadi tahun berarti year, kemudian ada B3
di mana B3 adalah di sini. Lalu kami buat absolut dengan membentuk dolar, lalu dikurangi dengan tahun berjalan ada di kolom D7, kemudian dikalikan dengan 12. Setelah itu, kami akan menambahkan dengan bulan di tahun berjalan, B3, dan kami buat absolut. Lalu nanti dikurangi dengan bulan di tahun yang berjalan. Tahun berjalan ada di tahun D7. Lalu pada saat umur terpakai, kami menggunakan rumus if, di mana jika saat ini lebih besar atau sama dengan umur berdasarkan bulan, maka akan memilih bulan. Lalu jika salah, maka nantinya itu akan terpilih saat ini. Jadi sebenarnya jika salah itu awalnya adalah mengcopy rumus yang di sini, tapi setelah kami berdiskusi, jadi disederhanakan langsung mengklik di K7-nya di saat ini. Kemudian kami akan drag ke bawah sama seperti biasa sehingga nanti akan langsung muncul umur terpakainya berapa masing-masing. Lalu terkait dengan sisa, kami mengurangkan dari bulan yang ada di I7 ini, lalu dikurangi dengan L7. Jadi nanti dapat sisanya masing-masing berapa, kami drag ke bawah, nanti akan mendapatkan hasil pengurangannya. Dari saya, demikian dulu, sisanya akan dilanjutkan oleh teman setim saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai penyusutan untuk per bulan, penyusutan di bulan ini sama dengan akumulasi penyusutannya. Di mana untuk penyusutan per bulannya itu digunakan rumus round E7 dikurangi F7 dibagi I7. Di mana rumus round itu digunakan untuk membulatkan angka desimalnya hingga ke titik tertentu. Di sini kami menggunakan angka desimal 0. Rumus dari ini yaitu E7 ini harga perolehan dikurangi dengan F7 atau nilai sisa dibagi dengan umur atau masa manfaatnya atau I7. Dan itu 0 itu adalah desimal yang kami gunakan 0 dan diperoleh angka sebesar 291.667 dan itu di drag sampai ke bawah. Dan untuk penyusutan bulan ini rumusnya itu if M7 kurang dari 1 maka hasilnya 0 dan jika bukan maka hasilnya itu sebesar N7 yang artinya jika umur manfaat atau sisa manfaatnya itu lebih kecil dari 1 maka nilai penyusutan untuk bulan ini itu sebesar 0 atau tidak ada penyusutan. Dan jika tidak, maka nilai untuk penyusutan bulan ini itu sebesar Suaranya terputus ya? Ada masalah koneksi internet? Ya Bapak, ada masalah koneksi, mohon ditunggu sebentar. Iya, ya. Mohon maaf Pak, tadi tiba-tiba ada laptopnya bermasalah. It's okay, saya juga pernah mengalami itu. It's okay. Silahkan dilanjutkan ya. Yang selanjutnya itu untuk presentasi untuk bulan ini. Di mana rumusnya itu if M7 kurang dari 1, maka hasilnya 0. Jika tidak, maka hasilnya N7. Itu artinya jika nilai sisanya itu lebih kecil dari 1 atau misalnya tidak ada masih sisa umur pakainya, maka nilainya itu 0 atau nilai penyusutan untuk bulan ini itu 0 atau tidak ada penyusutan. Jika tidak itu, maka penyusutan untuk bulan ini itu sebesar nilai N7 atau sebesar nilai penyusutan per bulannya, yaitu sebesar 291.667. Itu di drag dan dibawa ke bawah. Dan yang selanjutnya untuk akumulasi penyusutannya, rumusnya itu jika L7 sama dengan I7, maka hasilnya itu E7 dikurangi dengan F7. Dan jika tidak, maka L7 dikali N7 atau
umur terpakainya itu sama dengan masa manfaatnya atau jumlah masa manfaatnya. Laras bisa kembali ke rumus. Maka nilainya itu, nilai akumulasi penyusutannya itu sebesar harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Dan jika tidak, maka nilai dari akumulasi penyusutan itu sebesar umur pakainya dikalikan dengan jumlah penyusutan per bulannya. Itu di drag sampai ke bawah. Dan yang selanjutnya itu untuk nilai bukunya, yang menggunakan rumus E7 dikurangi P7 atau harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Diperoleh hasil Rp7.416.658. Itu di drag sampai ke bawah, sehingga memperoleh hasil sedemikian rupa. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Ya, oke. Ya, bisa diterima ya. Saya kira overall sudah banyak menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Excel ya. VLOOKUP, if juga dengan kompleksitasnya tadi ya. Ya mungkin masalah penyajian ya tadi mungkin saya agak bingung ya, tapi setelah dapat klarifikasinya bisa saya terima. Mungkin masukan dari saya ya, ini pengetahuan akuntansi ya. Aktiva tetap mohon dihindari penggunaan istilah aktiva ya. Nanti adik diketawain kalau misalkan bicara dengan pihak luar ya. Aktiva itu saya kira istilah yang digunakan zaman-zaman saya dan pendahulu saya kuliah dulu ya. Jadi sekarang mereka menggunakan istilah aset tetap gitu ya. Ya, fixed assets atau di Indonesia kan aset tetap. Ya, kemudian saran saya apa lagi ya? Oh, ya, bukan saran tapi saya ingin bertanya, kalau seandainya tidak ada nilai sisa, seandainya ya, dalam kasus ini ada nggak nilai sisanya nggak ada? Semuanya ada ya? Ada, Bapak. Iya, semuanya ada taksiran, ada estimasi nilai residu. Kalau seandainya tidak ada, jadi nilai sisanya 0. Jadi kalau masa manfaat taksirannya 5 tahun, berapa 4 tahun misalkan, dan di akhir tahun keempat nggak ada nilai sisa. Nah, kalau penyusutan apa namanya? Kalau dalam hal ini nilai bukunya berapa dong? Kalau misalnya di tahun kelima dan setelahnya, nilai sisanya berapa ditulis? Nah, maksudnya nilai buku asetnya. Kalau seandainya tidak ada nilai residu, ada yang tahu? Paham maksud saya? Misalkan adik perusahaan memperoleh aset tetap tertentu ya, diestimasi usianya 4 tahun. Nah, pada akhir tahun keempat kan tidak ada nilai sisa yang ditaksir. Jadi nilai asetnya pada tahun keempat adalah 0 kan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya nilai bukunya berapa? Apakah 0 juga di sana? Di tahun ke-5, ke-6, ke-7 seterusnya. Padahal perusahaan masih menggunakan aset itu. Aset itu juga masih dapat dikendalikan oleh perusahaan. Nah, gimana perlakuan akuntansinya? Berapa nilai buku yang dilaporkan untuk aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya? Ada yang tahu? Padahal masih dipakai, masih ada di perusahaan. Gimana? Nilai bukunya ditulis Rp1 ya. Ya tidak signifikan. Ya, makanya aset itu masih tetap dimunculkan dalam laporan ya. Tetapi nilai buku asetnya ya sudah ini ya, karena di awal tidak nilai sisanya diestimasi 0 gitu ya. Jadi kalau di laporan posisi keuangan misalkan aset apa misalkan yang 4 tahun ini televisi 24 inch Panasonic gitu misalkan ya. Belinya berapa kemudian ditaksir usianya 4 tahun. Nah, pada waktu diperoleh tidak mengestimasi nilai sisa. Jadi nilai sisanya 0 gitu ya. Jadi pada akhir tahun keempat nilai bukunya seharusnya 0 ya kan. Tahun kelima juga 0 dan seterusnya. Jadi nanti di laporannya televisi, kemudian akumulasi penyusutannya sudah full semuanya, kemudian nilai bukunya bukan 0 tetapi ditulis 1 gitu ya.
Nah, ya paham maksud saya ya. Jadi kalau seandainya seperti itu kasusnya, maka bukan nol gitu ya. Kalau nol berarti kan adik tidak menyajikan aset itu, tidak mengakui lagi ya. Tetapi karena adik masih menggunakan aset itu untuk operasional, walaupun dalam perhitungan akuntansinya nilai bukunya sudah habis, sudah nol gitu ya, tetapi adik cantumkan nilai buku Rp1 gitu ya. Jadi seperti itu hanya masukan saya aja ya. Kalau seandainya adik nilai sisanya bukan dalam nilai nominal seperti ini, tapi nol misalkan, gitu ya, tidak ada nilai sisa. Dan ketika sudah habis masa manfaatnya, nilai bukunya jadinya nilainya 1. Ya, ya saya kira itu masukan tambahan dari saya. Saya kira yang lainnya juga tidak ada masalah ya. Eh, kita bisa lanjut ke topik berikutnya ya. Terima kasih kelompok 1. Terima Sudah, kasih. ya, sudah menerapkan fungsi dan formula yang baik. Sekarang kelompok berapa nih? Terserah kelompok 1 deh yang nunjuk. Kira-kira kelompok berapa yang membahas topik berikutnya tentang angsuran kredit? Ayo. Mungkin dari kelompok 3. Kayaknya minggu lalu belum ya kelompok 3. Ya, saya juga nggak ingat ya siapa yang belum. Ya, silahkan kita kasih kesempatan ya. Baik Bapak, mohon izin untuk share konten. Ini dari kelompok berapa ini? 3. Dari kelompok 3 Bapak. Oh, 3. Ya, boleh. Kalau Iya. bersedia silahkan. Baik, untuk contoh kasusnya, jadi PT 3 Group memerlukan daftar angsuran kredit pemilikan rumah sebagai sumber informasi kepada calon debiturnya, di mana ada ketentuannya, yaitu yang pertama adalah jumlah pinjamannya sebesar 25 juta dengan suku bunga per tahun adalah 24%, dan jangka waktunya adalah 12 bulan. Diminta buatlah daftar angsuran kredit pemilikan rumah dari ilustrasi di atas. Untuk penyelesaiannya dari ilustrasi tersebut adalah misalkan nomor debitur adalah 1 dan nama debitur Cantika, kemudian di sini plafon itu adalah jumlah pinjamannya yaitu sebesar 25 juta, tenornya adalah jangka waktu yaitu 12 bulan, suku bunga per tahun adalah 24%, dan untuk suku bunga per bulannya adalah 2%. Kemudian tabel angsurannya, jadi kami membuatnya dengan asumsi jumlah yang dibayarkan per bulan itu adalah sama dengan angsuran pokoknya. Setiap bulan itu angsuran pokoknya meningkat, tetapi bunganya menurun. Di mana untuk angsuran pertama, yaitu menggunakan rumus PPMT, di mana untuk angsuran pertama ini menggunakan rumus PPMT, yaitu rate itu suku bunga per bulannya, suku bunga per bulan, yaitu ini 2%. Kemudian angsuran keberapanya, yaitu angsuran pertama, yaitu di A12, di A13, kemudian setelah angsuran ke-nya, kemudian ada NPER, yaitu NPER itu adalah jangka waktu. Jangka waktunya itu adalah 12. Kemudian setelah itu adalah PV. Ya, PV ini digunakan pengurangan. Kemudian di log. Dan ini ke bawahnya juga sama seperti itu. Kemudian untuk bunganya itu menggunakan rumus IPMT, di mana untuk IPMT itu formulanya adalah rate, yaitu suku bunga per bulannya. Kemudian setelah suku bunga itu ada per itu adalah angsuran ke pertama, yaitu A12. Kemudian setelah per itu ada NPER itu adalah tenornya, jangka waktunya, yaitu 12 di E5. Kemudian itu PV. PV ini adalah sebentar Pak.
PV ini adalah plafonnya. Jadi untuk PV-nya itu digunakan pengurangan terlebih dahulu. Kenapa digunakan pengurangan? Karena kalau tidak digunakan pengurangan, dia hasilnya minus. Untuk jumlah bayarnya, itu pokok dijumlahkan dengan bunga, sedangkan saldo pinjamannya itu untuk saldo pinjamannya adalah 25 juta ini di E11 dikurangi dengan jumlah bayarnya. Sekian Pak dari kami. Ya, luar biasa ya, menggunakan fungsi PPMT dan IPMT ya. Untuk mencari angsuran pokok per bulannya itu menggunakan rumus PPMT, di mana rumus PPMT ini biasanya digunakan untuk mencari besarnya pokok pinjaman pada periode pembayaran tertentu. Kemudian untuk angsuran bunga per bulannya itu menggunakan rumus IPMT. IPMT ini digunakan untuk mencari besarnya bunga pada periode pembayaran tertentu. Kemudian di jumlah bayar ini saya jumlahkan biasa Pak. Tapi untuk jumlah bayarnya ini biasanya menggunakan rumus PMT. Rumus PMT itu adalah penjumlahan dari PPMT dijumlah dengan IPMT. Ya, oke. Ya, ini namanya apa namanya? Angsuran tetap atau angsuran menurun? Kan ada misalnya istilahnya seperti itu ya. Kalau seperti ini kasusnya, angsurannya tetap ya. Bisa dilihat dari sana jumlah bayarnya ya. Iya Pak, jumlah bayarnya tetap. Jadi orangnya mengangsur tetap nilainya sekian ya. Dan pokok dari sekian yang dibayar itu pokok apa istilah cicilan pokoknya semakin meningkat gitu ya. Sehingga bunganya yang dibayar semakin menurun. Di awal memang berat bayar bunganya tapi semakin kecil gitu ya. Seiring dengan cicilan pokoknya yang semakin besar. Tetapi overall jumlah yang dibayar konstan gitu ya. Saya kira saya ketemu kelompok lain, saya lupa ya ada 5 kelompok ya. Mungkin yang merasa ada menu yang buat ada menu apa itu angsuran menurun atau angsuran tetap gitu ya. Sehingga kalau itu dirubah menunya berubah langsung otomatis angkanya. Saya kira itu menarik untuk kita bahas juga. Kalau ini bisa nggak misalkan dirubah seperti itu? Misalkan si klien siapa ini namanya Cantika ya kalau nggak salah ya. Dia minta saya nggak mau yang seperti ini, saya maunya yang apa tuh menurun ya, jumlah bayarnya menurun. Kira-kira bisa dibuat otomatis nggak simulasinya kalau ditanya? Bisa ditunjukkan nggak simulasinya kalau seandainya saya tidak seperti ini skema cicilannya, tapi saya mau yang menurun misalkan gitu, bukan yang konstan seperti ini. Kira-kira gimana? Dari spreadsheet-nya ini bisa dirubah dengan cepat atau? Untuk merubah spreadsheet-nya itu saya juga belum terlalu paham Pak. Kalau membuat bedanya udah sempat saya coba, cuman yang kami masukkan itu hanya yang bagian ini saja Pak, yang jumlah angsuran tetapnya. Iya Pak. Ya, it's okay ya. Tapi yang saya apresiasi di sini ada penggunaan fungsi yang sudah lama saya nggak pernah pakai ya. Ya, tapi adik mengingatkan saya IPMT ya. Itu biasanya di kalkulator keuangan ya, seperti ini mana dulu. Nah, itu ada di sini. Seperti ini, financial calculator. Nah, itu ada menunya ya, IPMT, PMT ini. Kalau kelihatan nggak? Promo ya PMT ini ya. Ini kalkulator finansial biasanya untuk ya kayak tadi menentukan present value dan sebagainya. Ya, kalkulator finansial ya. Ya, adik mengingatkan saya masa-masa kuliah saya dulu. Ya, tapi saya sangat apresiasi ya di Excel juga ada seperti itu. Kelompok lain ya, kelompoknya siapa ya? Mungkin kelompoknya Riris ya kalau nggak salah atau kelompoknya siapa? Handi, siapa namanya? Handi mungkin atau siapa yang ada pilihannya itu loh. Dari 5 kelompok saya pernah lihat kemarin tadi malam. Itu mungkin bisa disajikan ke temannya biar ada perspektif lain. Tapi ini sudah bagus. Iya, siapa ini yang bicara? Kelompok 2 mungkin Pak. Kelompok 2 ya. Coba ditunjukkan yang ada pilihannya apa itu menurun atau tetap ya kayak gitu. Nanti kalau adik nggak keberatan nanti bisa saling share ya pekerjaan adik di WhatsApp grupnya sehingga bisa saling lihat langsung formula-formula fungsi-fungsi yang dipakai ya. Yang ini ya. Saya lupa yang mana.
Mungkin bisa disampaikan ke temannya kalau seandainya dirubah. Bisa disampaikan ceritanya ini gimana? Maaf, Ayu masih di mute. Mohon maaf, Pak. Saya izin untuk menjelaskan soalnya terlebih dahulu. Untuk Iya, soalnya silakan. di sini, dalam satu waktu diadakan penjualan rumah di perumahan Buagong dengan ukuran berikut. Tipe rumah 36 seharga 300 juta, 45 400 juta, dan tipe 60 600 juta. Pembelian rumah tersebut dapat diangsurkan dengan minimal uang muka sebesar 20%. Adapun rincian nama pembeli, yaitu Ari, membeli dengan tipe 36 cicilan 3 tahun, Vika tipe 60 dengan jangka waktu 8 tahun, RD tipe 45 dengan jangka waktu 10 tahun, dan Gary dengan tipe 45 dengan jangka waktu 6 tahun. Diminta buatlah angsuran dengan metode anuitas dengan bunga 13% per tahun, dan buatlah tabel daftar angsuran kredit pada Ari dengan ketentuan bunga flat, bunga anuitas, dan bunga efektif. Untuk yang pertama mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Mita, dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu diminta untuk membuat angsuran dengan metode bunga anuitas, di mana bunganya 13% per tahun. Dimulai dari untuk nomor, nama, dan tipe, itu kita tulis manual. Kemudian untuk harga rumahnya menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian sesuai di soal, ditulis uang muka 20%. Ya, kemudian bunga per tahun itu 13% dan jangka waktu itu sesuai di soal. Nah, untuk mencari angsuran per bulan kita menggunakan rumus PMT, di mana contohnya pada Ari yaitu PMT dalam kurung yaitu pada kolom H3 itu suku bunga dibagi 12. Kemudian titik koma pada kolom I1 jangka waktu dikali 12 dan dikurangi dengan total pinjamannya. Sehingga diperoleh angsuran per bulannya seperti pada Excel. Kemudian untuk mencari total yang dibayar, yaitu angsuran per bulan dikali 12 dan dikali 3. Itu untuk 3 tahun. Kemudian untuk mencari selisihnya, itu dari total yang dibayar dikurangi dengan total pinjamannya. Yang selanjutnya adalah pertanyaan kedua untuk tabel amortisasi kredit pada Ari dengan bunga anuitas, flat, dan bunga efektif. Yang pertama adalah dengan bunga anuitas, di mana pertama-tama ditulis dulu saldo pinjamannya 240 juta. Kemudian untuk mencari pokok pinjamannya menggunakan rumus PPMT, yaitu dengan cara suku bunganya dibagi 12. Kemudian titik koma pada bulan pertama. Kemudian titik koma pada B4 yaitu 36 merupakan jangka waktu 3 tahun itu yaitu 36 bulan. Dan kemudian titik koma pada total pinjaman yaitu 240 juta. Sehingga diperoleh nilai pokoknya seperti yang ada pada Excel. Kemudian untuk mencari bunganya, itu menggunakan rumus IPMT sama dengan PPMT tadi. Kemudian untuk jumlah angsurannya, yaitu dengan cara menjumlahkan pokok dan bunga, sehingga diperoleh jumlah angsuran seperti pada Excel, dan jumlah angsurannya itu tetap karena menggunakan bunga anuitas. Kemudian untuk saldo pinjamannya, itu saldo pinjaman pada bulan awal dikurangi jumlah angsuran yang tetap tersebut. Sehingga sampai
di bulan terakhir, yaitu ketiga 6, saldo pinjamannya sudah menjadi 0 dan diperoleh pokok, bunga, dan jumlah angsuran seperti pada X. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya pada anuitas ini besar angsurannya sama, namun pada angsuran pokoknya mengalami kenaikan dan pada bunganya mengalami penurunan. Selanjutnya diminta daftar angsuran dengan bunga flat, di mana dengan bunga flat ini angsuran pokok dan angsuran bunganya itu jumlahnya sama, dan jadi total jumlah angsuran per bulannya itu dibayarkan sama setiap tahunnya. Cara untuk angsuran pokoknya sendiri itu kita dapat dari total pinjaman dibagi dengan jumlah waktu pinjam di sini, di mana pada G3 yaitu 240 juta dibagi sama 3 tahun, yaitu ada 36 bulan, menghasilkan 6.696.667 rupiah. Sedangkan dari bunganya sendiri itu dapat dicari dengan total pinjaman dikali dengan bunga per tahun 13%, karena ini kan per tahun dibagi 12 lalu dikali dengan 3, jadi 36 didapat 866.667. Jadi jumlah angsuran ini didapat 7.533.333 rupiah. Dan saldo pinjamannya ini akan terus berkurang dengan dikurangi jumlah angsuran pokok yang dibayar setiap bulannya. Sehingga pada bulan ke-36 angsuran pokok yang dibayar sesuai dengan jumlah total pinjaman 240 juta dan bunga yang dibayar sebesar 31.200.000. Jadi jumlah angsuran yang dibayarkan oleh Ari sebesar 271.200.000 bila menggunakan bunga flat. Untuk yang ketiga, untuk bunga efektivitas, di sini untuk mencari angsuran pokoknya, pokoknya di sini sama per tahunnya di bunga efektivitas, namun pada angsuran bunga yang dibayar per bulan mengalami perbedaan, sehingga jumlah angsuran yang dibayar per bulannya berbeda. Untuk mencari angsuran pokoknya sendiri, kita dapat mencari dengan uang muka di sini dibagi dengan uang muka yang dibayarkan dibagi dengan bulan total durasi bulan, yaitu 6.666.667 rupiah. Sedangkan untuk bunganya sendiri dicari dengan uang muka yaitu 20% dikali dengan jangka waktu dibagi dengan 12. Sehingga jumlah angsuran yang dibayarkan per bulannya itu yaitu pokok ditambah bunga yaitu 9.266.667 rupiah. Pada angsuran pokoknya sendiri, rumusnya sendiri ini karena tetap, jadi langsung ditarik ke bawah. Sedangkan untuk bunganya sendiri, kita cuma mengunci di H2, yaitu pada bunga per tahunnya. Jadi pada bulan terakhir pengangsuran yang dibayarkan yaitu sebesar 240 juta dan bunga 48.100.000 dengan jumlah angsuran 288.100 rupiah. Jika dibandingkan antara dengan bunga efektif
dengan bunga flat dan bunga anuitas, yaitu di mana jumlah angsuran yang dibayar di sini paling besar dilakukan oleh bunga anuitas dengan selisih 51 juta. Sedangkan untuk bunga efektif atau dengan selisih jumlah angsuran yang berbeda-beda lebih kecil, itu sebesar 48.100 rupiah. Mungkin segitu Bapak penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Ya, luar biasa ya. Jadi kelompok berapa ini? 2 juga menyampaikan perspektif apa itu tambahan ya, dibandingkan dengan kelompok berapa tadi 3 ya. It's okay ya. Jadi ada beberapa skenario yang disiapkan oleh kelompok 2 ya. Mungkin juga nanti bisa dibuatkan menu, entah kelompok berapa itu sudah menyiapkan menu apa itu angsuran gitu ya. Mau yang mau tetap atau menurun, nah nanti tinggal diganti aja kodenya M atau T atau apa, nanti tabelnya berubah otomatis angkanya gitu ya. Nah itu bisa dibuat variasi-variasi seperti itu ya. Ya kalau adik suka dengan komputer ya diutak-atik aja modelnya seperti ini gitu ya. Tapi yang penting tujuan pembelajaran kita adalah adik masih ingat konsep-konsep akuntansi ya, dalam hal ini penyusutan aset tetap, kemudian apa ini ya ini angsuran gitu ya. Ketika adik harus apa itu menentukan berapa utang yang harus dibayar gitu ya. Jadi seperti ini. Kemudian ada pengetahuan komputer juga ya, dalam hal ini adalah Excel. Yang cukup yang dasar-dasar saja ya, yang penggunaan fungsi-fungsi yang terkait ya. Dan adik sudah menyampaikan ada fungsi finansial ya, seperti IPMT dan sebagainya, PNT dan sebagainya itu ya. Saya sangat apresiasi dan saya kira itu ya, supaya apa namanya bisa lebih memahami, mungkin setiap kelompok bisa menyampaikan ke WhatsApp grup ya, supaya semuanya bisa saling mengoreksi ya, saling belajar ya, gimana menggunakan fungsi dan rumus-rumus itu ya. Ya saya kira itu. Ada tambahan, ada pertanyaan dari kelompok lain mungkin terkait materi hari ini? Kalau tidak ada berarti saya asumsikan sudah bisa dipahami. Halo? Ya, oke. Saya belum ada pertanyaan, Bapak. Oh ada, ya silahkan. Belum ada, Bapak. Oh belum ada, oke. Iya, oke. Ya, saya kira kalau memang tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri ya. Ya, kita bisa akhiri pertemuan hari ini, bukan akhir dari semuanya ya. Pertemuan hari ini saya kira kita bisa cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Saya kira minggu depan nggak libur ya. Minggu depan kita bertemu kembali dengan topik yang lain. Oke, sampai bertemu minggu depan. Jaga kesehatan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Yuk. Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Bapak. Bye-bye. Bye now. Ya. Selamat